Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat ya, tetap dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan menyelesaikan pembelajaran tema 5, subtema yang keempat, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Sehingga dapat dikatakan nanti, pembelajaran tema 5 akan kita akhiri pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk materi ini bisa anak-anak lihat di buku paket halaman 201 sampai dengan 213. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang sangat baik untuk kami, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas hari baru, kesehatan, kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh mengikuti pembelajaran daring. Ya Tuhan, berkati kami selalu agar kami dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Untuk selanjutnya, materi pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang gerakan mendarat. Apa itu gerakan mendarat? Gerakan mendarat adalah gerakan di mana jari-jari kaki menyentuh tanah. Usahakan dalam melakukan gerakan mendarat, jari kaki mengenakan sepatu untuk menghindari cedera pada kaki. Jadi gerakan mendarat itu gerakan di mana jari-jari kaki menyentuh tanah. Atau seperti kalian ketika melompat, kemudian berhenti di tanah, setelah akhir itu namanya gerakan mendarat. Atau bisa juga gerakan mendarat itu diartikan sebagai penghentian gerak yang terkontrol oleh tubuh. Nah, berikut ini adalah macam variasi gerakan mendarat. Yang pertama adalah gerakan mendarat menggunakan satu kaki ke depan. Nah, ini seperti gerakan melompati rintangan, memakai ban bekas ya. Ini dia mendaratnya, gerakan mendarat. Ini dia melompat dari sini. Nah, ketika sampai di sini dia mendaratnya menggunakan satu kaki. Nah, ini juga iya. Ini gerakan seperti lompat kata. Nah, ini dia mendarat menggunakan, ini dia seperti ini. Kemudian dia melompat, mendaratnya memakai kedua kaki. Nah, kemudian ini juga ketika anak-anak yang perempuan bermain lompat tali. Nah, ketika kalian melompat, kemudian ada gerakan mendarat. Nah, ini dia mendaratnya menggunakan dua kaki. Nah, di sini juga iya, melewati rintangan yaitu kubus. Nah, dari sini dia melompat, kemudian mendarat menggunakan dua kaki. Jadi gerakan mendarat itu bisa dilakukan dengan satu kaki ataupun dua kaki. Dan gerakan mendarat itu melatih kekuatan otot kaki. Nah, untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang kalimat permintaan tolong. Tentunya anak-anak masih ingat dengan apa itu kalimat permintaan tolong? Kalimat permintaan tolong itu adalah kalimat di mana kita meminta bantuan kepada orang lain. Kita meminta bantuan kepada orang lain. Bagaimana ketika kita meminta tolong? Kita harus mengucapkan dengan bahasa dan sikap yang santun. Ketika sudah ditolong, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, perhatikan percakapan berikut ini. Bang, bolehkah meminta tolong? Boleh. Meminta tolong apa, Dik? Bang, Edo ingin berlomba lompat palang. Apakah abang mau menjadi jurinya? Baiklah kalau begitu. Bersiaplah untuk menjadi pemenang. Oke bang, terima kasih ya. Nah ini Edo meminta tolong kepada abangnya untuk menjadi juri ketika dia berlomba lompat palang. Apa jawaban kakak Edo ini? Dia menyetujui untuk menjadi juri dalam lomba lompat palang. Nah, ketika kakaknya ini menolong, apa yang disampaikan oleh Edo? Edo mengucapkan terima kasih kepada kakaknya.
Nah, ini ada kalimat permintaan tolong. Edi, tolong ambilkan tempat sampah itu, kata ibu. Apa makna kalimat minta tolong itu? Ibu meminta tolong kepada Edi untuk mengambilkan tempat sampah. Nah, yang perlu diingat juga oleh anak-anak ketika membuat kalimat permintaan tolong diakhiri dengan tanda seru. Nah, tanda seru itu seperti ini. Kemudian ada lagi, Rani, Adi tolong matikan lampu itu. Makna kalimat minta tolong itu yaitu Rani meminta tolong kepada Adi untuk mematikan lampu. Nah, sekarang kita akan belajar muatan matematika. Benny menghitung langkah dari rumah ke Tugu Katulistiwa. Jarak rumah Paman ke Tugu Katulistiwa itu 240 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 3000 cm. Pertanyaannya, berapa meterkah jarak yang ditempuh Benny dari rumah Paman ke tenda panitia? Oke, kita akan mengubahnya ke dalam kalimat matematika. Diketahui tadi jarak rumah ke Tugu berapa? 240 meter. Kemudian jarak Tugu ke tenda 3000 cm. Pertanyaannya, jarak tempuh yang ditempuh Benny dalam satuan meter. Nah, dalam satuan meter. Nah, berarti ini kita jumlahkan dulu. Berarti jarak yang ditempuh Benny itu adalah jarak rumah Paman ke Tugu Katulistiwa, ini kita sebut jarak 1, ditambah jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia, ini disebut jarak kedua. Nah, kita akan tuliskan di sini jarak yang pertama tadi adalah 240 meter. Kemudian jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda adalah 3000 cm. Nah, ini diminta diubah ke meter. Nah, soal ini belum bisa langsung kalian kerjakan. Berarti harus diubah dulu ke satuan meter. Nah, ini kan menjadi yang pertama tetap ya anak-anak 240 meter. Kemudian ini tadi adalah 3000 cm. 3000 cm itu sama dengan 30 meter. Didapat dari mana? 3000 dibagi 100. Nah, sekarang kita akan jumlahkan menjadi 240 ditambah 30. Ingat, dalam menghitung susun pendek, nilai tempat satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Menghitungnya dimulai dari angka yang paling belakang atau satuannya dulu. 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Ini tetap 2. Nah, ini menjadi sama dengan 270 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Benny adalah 270 meter. Nah, untuk yang kedua, jarak rumah Paman Benny ke Tugu Katulistiwa adalah 24.300 cm. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia adalah 29 meter. Berapa sentimeter jarak yang ditempuh Benny? Kita tulis diketahui jarak yang pertama rumah ke Tugu 24.300 cm. Kemudian jarak yang kedua Tugu ke tenda sama dengan 29 meter. Pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh Benny dalam satuan cm? Nah, jarak yang ditempuh Benny berarti jarak dari rumah ke Tugu Katulistiwa, kita sebut jarak pertama, ditambah jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia. Nah, kita akan tuliskan di sini. 24.300 cm ditambah, di sini tadi kan 29 meter, diminta diubah ke satuan cm. Nah, ini kita ubah dulu. Ini tetap ya anak-anak, tetap 24.300 cm. Sedangkan yang ini 29 meter sama dengan 2.900 cm. Kita akan jumlahkan di sini. Nah, 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 3 ditambah 9 hasilnya adalah 12. Kita tulis di sini 2-nya. Puluhannya kita taruh di depannya. 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Kemudian ini kita turunkan menjadi 27.200 cm.
Jadi, jarak yang ditempuh Beni adalah 27.200 cm. Nah, kemudian soal yang ketiga. Jarak rumah Paman Beni ke Tugu Katulistiwa adalah 239 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia adalah 2.750 cm. Pertanyaannya, berapa meter jarak yang ditempuh Beni? Kita akan ubah ke dalam kalimat matematika. Diketahui jarak yang pertama, rumah ke Tugu yaitu 239 meter. Jarak 2, Tugu ke tenda yaitu 2.750 cm. Pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh Beni dalam satuan meter? Kita akan jumlahkan jarak yang ditempuh adalah jarak rumah ke Tugu ditambah jarak Tugu ke tenda. Jarak rumah ke Tugu tadi adalah 239 meter ditambah 2.750 cm. Ingat, ini pertanyaannya minta diubah ke meter. Kita akan ubah dulu. Yang ini tetap ya, yang jarak pertama 239 meter. Kemudian ini 2.750 dibagi 100. Jawabannya adalah 27,5 meter. Nah, kemudian kita jumlahkan di sini anak-anak. Nah, ya. 239 ditambah 27,5. Nah, menjadi ini tetap ini enggak ada ya, ditambah 5 hasilnya 5. 9 tambah 7 jawabannya 16. Di sini 1. 4 tambah 2 ini 6. Kemudian ini 2. Jadi, jarak yang ditempuh Beni adalah 266,5 meter. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama bahwa kalimat permintaan tolong itu ditandai dengan kata tolong. Ketika kalian meminta tolong orang lain harus diucapkan dengan sikap dan bahasa yang santun. Gerakan mendarat itu merupakan penghentian gerak sejenak yang terkontrol oleh tubuh. Gerakan mendarat bisa dilakukan dengan satu kaki atau dua kaki. Nah, anak-anak, sekarang silakan anak-anak pejamkan mata. Kita akan merenungkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dalam bentuk pertanyaan refleksi. Silakan anak-anak jawab dalam hati kalian masing-masing. Apakah anak-anak sudah bisa memahami materi hari ini? Apakah anak-anak sudah berdoa sebelum melaksanakan kegiatan? Apa yang sudah anak-anak pelajari dalam pembelajaran kali ini? Bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring hari ini? Sikap apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran daring hari ini? Silakan anak-anak jawab pertanyaan ini di dalam hati kalian masing-masing. Ingat-ingat apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian alami, apa yang sudah anak-anak dengarkan hari ini. Nah, untuk aksi nyata kita, jika ada orang lain yang meminta tolong, segeralah ditolong dengan rasa ikhlas. Jika kalian meminta tolong, ucapkan dengan bahasa yang santun, dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, untuk penilaian hari ini, Belina hanya akan memberikan satu tugas saja. Yang pertama, kerjakan latihan soal halaman 213. Lanjutkan nomor 3 sampai nomor 5 saja. Kerjakan menggunakan caranya ya. Nanti kalau sudah selesai silakan difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Nah, anak-anak, sekian saja pembelajaran daring hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan karena kami sudah dapat mengikuti pembelajaran daring hari ini. Semoga apa yang sudah kami dengarkan, apa yang sudah kami pelajari, benar-benar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Berkati dan sertailah selalu. Berikanlah kami selalu kesehatan dan tentunya semangat untuk melaksanakan aktivitas belajar dari rumah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Selamat mengerjakan tugasnya. Dan Bu Lina mengingatkan sekali lagi karena ini
sudah memasuki tema 5 subtema 4 pembelajaran 5 dan 6, maka besok hari Senin kalian akan melaksanakan penilaian harian tema 5 subtema 4. Nah, untuk besok hari Sabtu tidak ada pembelajaran daring karena hari Sabtu adalah hari libur. Terima kasih anak-anak. Berkah dalam.